Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Di episode 4 ini, kita ditunjukkan scene di mana Haewon datang dan mengunjungi Youngjae, yang membuat Haewon bertanya, kenapa tidak memberitahunya jika dia pindah di sini. Youngjae yang berusaha sipek bilang untuk apa memberitahunya jika dia pindah ke sini. Memang benar sih, kemarin ditembak ditolak. Di sisi lain, saat Ji-eun di dalam, dia mendapat telepon. Katanya naskahnya akan terbit. Nyatanya saat dia tiba di sana, perusahaan malah bilang kalau di dalam naskahnya ada kekakuan yang membuatnya susah untuk terbit. Selain itu, perusahaannya malah meminta Ji-eun untuk menuliskan naskah mengenai suaminya yaitu Youngjae, mengenai kesehariannya, keluarganya, dan lain-lain. Karena selama ini awak media masih banyak yang belum mengetahui. Namun Ji-eun yang mendengar itu menolak dan meminta naskahnya dikembalikan. Lalu dia pun pergi dari sana guys. Kasihan Ji-eun diremehkan. Namun tiba-tiba saja Ji-eun teringat oleh Min-hyuk. Lalu dia datang ke perusahaan Min-hyuk. Ternyata Min-hyuk merupakan wakil presiden. Pasti banyak kesibukan dan meeting guys, jadi dia susah ketemuan oleh Min-hyuk. Ji-eun yang tidak bisa menemuinya cari cara agar dia bisa menemui Min-hyuk. Saat sorenya dia sudah sampai ke rumah dan datang menemui Youngjae yang sedang tidur di depan. Youngjae sudah menebak kalau novelnya pasti akan ditolak dengan perusahaan. Kasihan Ji-eun, udah menyombongkan diri di awal, karena Youngjae sudah tahu akhirnya akan jadi seperti ini guys. Saat itu, tiba-tiba saja Ji-eun menemukan cincin yang dibuang oleh dia dulu. Youngjae yang melihat itu pun memintanya untuk melepaskannya, karena dia seperti pengemis. Ji-eun yang tahu kalau harga cincin itu mahal pun enggan untuk melepaskannya. Youngjae yang marah pun mengusir Ji-eun dari rumahnya, karena dia tidak suka melihat sifat Ji-eun yang seperti pengemis. Ji-eun yang diusir pun pergi mendatangi temannya. Mengetahui hal itu, temannya pun sangat terbebani dan mencoba untuk menghubungi Youngjae. Namun Youngjae mengetahui itu pun malah mematikan teleponnya guys. Dasar. Temannya ingin Ji-eun segera pergi dari rumah itu. Namun Ji-eun membahas keuangan yang sudah diambil oleh temannya itu. Jadi mereka pura-pura nggak tahu deh. Jadi bungkam mereka guys. Esok harinya Ji-eun tiba-tiba mendapat telepon dari manajer Youngjae kalau Ji-eun harus membuatkan makanan siang untuk 10 orang esoknya guys. Ji-eun yang mengetahui itu pun tidak menyanyiakannya, jadi dia langsung iyakan saja. Di sisi lain, Youngjae masih galau antara mau baikan atau enggak, karena dia ada pemotretan bareng dengan Haewon. Selain itu juga dia mengunjungi butik Haewon, dan Haewon yang melihat dari kejauhan pun lalu menelpon Youngjae, menyuruhnya datang ke tempatnya dalam waktu 3 menit guys. Haewon meminta Youngjae agar tidak marah lagi padanya. Jijik kali Mimin. Lalu mereka pun pergi ke bar. Di sana Haewon bertanya siapa yang lebih disukai oleh Youngjae, Haewon atau Ji-eun. Geli banget deh dengernya. Dengan polosnya Youngjae bilang kalau dia lebih menyukai Haewon dong. Haewon yang mendengar itu pun seneng banget. Dia pura-pura bilang kenapa dia nggak memilih istrinya aja. Lalu Haewon memastikan lagi kalau hanya dia orang yang istimewa buatnya. Posesif banget sih, padahal mah bukan siapa-siapa. Kesel banget Mimin. Esok harinya Youngjae sedang ada pemotretan guys, dan didampingi oleh Haewon di sana. Manajernya pun di sana juga menunggu kedatangan Ji-eun. Lalu saat Ji-eun datang, tiba-tiba di sana manajernya menyuruh semua orang untuk berhenti dan memakan masakan buatan istrinya Youngjae guys. Padahal dia lagi berantem dengan Youngjae. Terpaksa deh mereka di depan banyak orang pura-pura akrab agar kelihatan harmonis. Sekaligus mereka pun suap-suapan guys dengan disaksikannya Haewon di sana. Dengan begitu berita mereka sekaligus terhempaskan yang selama ini tersebar di mana-mana. Lalu saat selesai makan siang, Ji-eun diajak manajernya untuk bicara. Di sana Ji-eun dinasehati agar lebih menjaga perkataannya, agar tidak menyebarkan gosip di mana-mana guys. Lalu manajernya melihat naskahnya yang ternyata sudah direview, dan manajernya nggak tahu kalau itu naskahnya Ji-eun. Review dari manajernya sangat jelek guys, alurnya nggak jelas dan kosakatanya masih berantakan.
Jian yang mendengar itu pun sedih dan saat di perjalanan pulang, Yongjae menyaksikan Ji-eun terus cemberut. Lalu Yongjae berusaha untuk mengajaknya ngobrol, namun Ji-eun sudah menolaknya beberapa kali. Udah benar-benar gak mempan nih. Esok harinya, di rumah Ji-eun dia mau sikat gigi. Yongjae berusaha untuk melucu agar Ji-eun ketawa dengan bilang kalau sikat giginya habis jatuh guys. Namun sepertinya krik-krik ya, jadinya gak mempan. Saat makan pagi, Yongjae bertanya kenapa nggak memasak sup rumput laut. Dia ngode nih Ji-eun kalau hari ini ulang tahun. Namun Ji-eun sendiri nggak sadar guys. Lalu Ji-eun mau mengajak teman-temannya Dongwook dan juga Haejun pergi ke taman fantasi guys, karena dia biasanya setiap ulang tahun selalu ingin ke sana. Yongjae bilang kenapa nggak mengajaknya. Sosok nolak padahal mah pengen ikut. Saat lagi ngepel, Ji-eun sedang menghubungi teman-temannya agar pergi ke taman fantasi. Namun tiba-tiba saja Ji-eun ditelepon oleh Min-hyuk kalau dia akan membahas mengenai novelnya guys. Ji-eun yang mendapat informasi itu pun membatalkan niatnya dengan temannya dan pergi menemui Min-hyuk guys. Saat tiba di sana, Ji-eun sedang menunggu di depan dan ternyata saat di depan Ji-eun mendengar percakapan Min-hyuk yang menolak orang lain karena novelnya yang jelek dan alurnya yang berantakan. Wah, sepertinya Ji-eun udah kena mental duluan nih guys. Saat itu, Min-hyuk mengobrol dan menjelaskan kekurangan dari naskah Ji-eun. Namun Ji-eun yang udah kena mental pun marah-marah ke Min-hyuk kalau dia nggak bisa memperlakukan penulis atau orang lain seperti itu. Lalu Min-hyuk menjelaskan kalau naskahnya diterima. Wah, cukai. Dan Ji-eun harus mengumpulkan sinopsisnya setiap minggu. Wah, cukai Ji-eun. Lalu saat itu Ji-eun mau pulang dan ketemu dengan Min-hyuk lagi. Dia mengajak Ji-eun untuk makan karena merayakan novelnya yang sudah keterima guys. Saat itu Ji-eun melihat menu makanannya yang sangat mahal. Lalu dia pun ragu-ragu dan mengajak Min-hyuk untuk makan di luar. Namun Min-hyuk bilang dia yang akan mentraktirnya guys. Wah. Di sisi lain, ternyata Yongjae datang ke taman fantasi untuk mencari Ji-eun. Namun sialnya dia nggak ketemu Ji-eun, tapi malah dikejar-kejar oleh fansnya guys. Jadi dia mau gak mau bersembunyi di toilet umum yang membuatnya nggak bisa keluar dari toilet tersebut. Akhirnya dia menghubungi manajernya untuk menjemputnya, karena dia nggak bisa keluar guys. Kasian Yongjae. Malam harinya saat di rumah, Yongjae menunggu Ji-eun yang belum pulang-pulang dari bermainnya. Dia pun khawatir. Namun saat itu tiba-tiba saja Ji-eun muncul dengan diantarkannya oleh Min-hyuk guys. Saat itu Yongjae pura-pura kalau dia sedang tidur di sofa. Iu banget gak sih? Namun dia datang nyamperin Ji-eun dan bilang kalau dia sangat lapar karena dia belum makan apa-apa. Padahal Ji-eun sudah menjelaskan kalau dia akan pulang malam guys. Lalu Ji-eun hendak masuk untuk ganti pakaian dan melihat ada topeng. Kalau itu adalah topeng dari taman fantasi. Wah, Ji-eun ini orangnya pekaan ya. Akhirnya mau gak mau Yongjae kepergok oleh Ji-eun kalau Yongjae mencari Ji-eun ke taman hiburan. Padahal dia gak ke taman hiburan. Yongjae masih aja mengelak guys kalau dia tidak ke taman hiburan. Ngeles aja sih. Lalu Ji-eun meminta untuk mengajaknya membelikan kue. Setidaknya di hari ulang tahun ini dia bisa meniup lilin guys. Saat itu dia sudah sampai di sana dan ternyata tempatnya tutup guys. Yongjae yang tidak mau mengecewakan Ji-eun pun mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Lalu mereka pun main di ice skating guys. Padahal Yongjae yang ngajak tapi dia sendiri nggak bisa main ice skating. Mereka menghabiskan malam bersama di sana. Bener-bener so sweet deh. Lalu saat selesai Ji-eun menceritakan kalau novelnya sudah berhasil. Yeay, dan sudah menjadi penulis profesional guys. Yongjae mengetahui itu pun senang mendapat kabarnya dan terus menyemangati Ji-eun sambil bilang fighting, fighting, fighting. Esok paginya Ji-eun sedang menulis dan Yongjae yang mau keluar memperingati Ji-eun agar membersihkan seluruh rumah. Dan saat ke dapur, Ji-eun melihat kalau di depannya ada hadiah dari Yongjae. Bener-bener ya diam-diam menghanyutkan. Saat itu, Ji-eun mau mengejar Yongjae, namun Yongjae sudah jauh dan pergi naik mobil guys. Ternyata hadiah dari Yongjae merupakan sebuah rekaman guys. Saat sedang asik mencoba rekaman,
Lalu tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu dan ternyata itu merupakan dari keluarga Yongjae guys. Nenek dan ibunya Yongjae datang mengunjungi Ji-eun dengan marah-marah. Lalu scene pun berakhir guys. Thank you yang sudah nonton ya guys. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Bye bye.